aman lah, Pak Dedi aman nggak Bun? Ya aman, kenapa? Ya sekarang gini ya, kalau yang namanya maaf ya, oknum Polda ya bilang kalau yang namanya Deddy Mulyadi bilang, dia di situ umumkan ya, saya amati, dia bilang pencemaran nama baik, melanggar undang-undang IT, ya kan? Itu kan dia bilang kan. Bagaimana dengan polisi yang menangkap Peggy Setiawan, yang ambil foto keluarga Peggy Setiawan? Apa dia tidak melanggar IT? Penjarakan itu. Apa dia tidak melanggar IT? Dia comot yang namanya foto keluarga Peggy Setiawan diumumkan. Ini relawan Kang Deddy Mulyadi saat ini menyampaikan pernyataan sikap. Kami tidak menerima dan melawan atas dilaporkannya Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan mengandung berita bohong soal kematian Vina Cirebon di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Kami yakin apa yang dilakukan Bapak Kang Deddy Mulyadi bukan suatu kejahatan, melainkan sisi kemanusiaan, yaitu untuk mengungkapkan, menyampaikan informasi sebuah peristiwa secara terbuka, dan ini diuji lewat lembaga peradilan nantinya. Kami yakin Kang Deddy Mulyadi keterpanggilan jiwa karena Kang Deddy melihat ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan sempurna dalam perjalanannya itu. Halo, assalamualaikum. Netter ini sekelas Polda Metro Jaya. Dia sedang memberikan penjelasan tentang pelaporan dari SWS terhadap KDM tentang penyebaran hoax, berita bohong ya. Bahkan SWS itu yang pengacaranya AEP, dia menambahkan katanya ada juga laporan dari AEP KDM ini menyekap ayahnya. Itu loh yang pasti munculkan videonya, ayahnya bahagia-bahagia aja tuh, tertawa orang disekap kok bahagia. Nah, saya langsung membuka ya, semua netizen mungkin sama ya, kita mengikuti banyak kasus-kasus tindak-tindak pidana atau kasus-kasus apa yang menarik, terutama kasus-kasus hukum. Itu kan tidak hanya ingin mengikuti ujungnya seperti apa, ujungnya siapa yang penjara, ujungnya siapa yang bebaskan. Harapannya ya, kenapa difasilitasi itu media sosial, setiap ada kasus-kasus bisa diikuti oleh halayak ramai, kan tujuannya untuk edukasi. Sehingga begitu Polda Metro Jaya menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, dia menyebut ayat 3. Saya langsung buka, itu saya screenshot ya. Nah, ternyata pas saya screenshot, gimana ini Pak, sekelas Polda Metro Jaya, pasal 28 itu ayatnya cuma ada 2. Tadi Bapak menyebutkan ayat 3, padahal Bapak sedang berbicara berita bohong. Tapi pas Bapak menyebutkan ayat 3, saya buka enggak ada. Pasal 28 itu cuma ada 2 ayat. Di atasnya ada pasal 27. Di pasal 27-nya itu memang ada ayat 3 karena di sana ada 4 ayat. Begitupun dengan pasal-pasal berikutnya. Saya nggak cek satu persatu ya, cuman tadi saya Deddy Mulyadi dan Dede dilaporkan AHEP ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong. Deddy Mulyadi dan Dede pun merespon hal tersebut di jumpa pers dengan beberapa ahli yang ikut menyuarakan kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, ia berkata jujur dan dia tidak takut meskipun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia juga mengatakan pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu pun ia tidak di rumah dan tidak kemana-mana. Hal ini bisa dibuktikan oleh ibu dan mantan istrinya. Sedangkan Deddy Mulyadi juga merespon laporan AHEP tersebut dengan santai. Ia mengatakan bahwa terima kasih atas laporan AHEP tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Deddy Mulyadi di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan. Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini kita semua mendengar informasi lagi bahwa Ibtu Rudiana AEP laporkan Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan
penyebaran berita palsu alias hoax. Di mana pada waktu itu Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya mewawancarai saudara Dede dengan tujuan Dede ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ada apa dengan negeri ini? Orang yang memberikan kesaksian palsu, saya sudah bisa berbicara seperti itu ya. Kenapa? Karena di channel Kang Deddy juga menyatakan Aib melihat pelemparan, dia sedang membeli rokok, dan setelah ditelusuri, saudara Peri menjelaskan dan dia siap bersaksi bahwa apa yang disampaikan Aib itu tidak benar. Tidak adanya warung, tidak adanya kemudian juga penerangan yang bagus dari jarak yang jauh. Aib bisa melihat dengan jelas ini sudah jelas ya, kesaksian model apa ini. Dan sekarang Dede ingin mencabut keterangannya, justru malah dilaporkan. Sampai sebegitu takutnya ya. Semoga kasus ini cepat terbuka agar keadilan di negeri ini dapat terus dijaga. Karena prinsip Pancasila salah satu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk Bapak Deddy Mulyadi, kami masyarakat Jawa Barat berpesan, jika Anda digosipkan, itu tandanya Anda populer. Sosok backingan orang kuat di balik Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon terungkap. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di backing oleh orang kuat. Ini benar Pak? Tanya Tasya. Menanggapi hal tersebut, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Vina. Hai, izin state ya. Horas Abang. Perkenalkan, aku Boru Nenggolan. Izinkan stage ya Bang. Puji syukur kalau Abang bukanlah salah satu kuasa hukumnya Pak Rudiana. Ya, Ibtu Rudiana saya perjelas ya. Yang dimana ya kami meyakini bahwa kasus Peggy Pina ini ya sudah menyita waktu kami, menyita netizen Indonesia ya, sehingga membuat ada pro dan kontra. Bang, aku percaya Abang pengacara yang hebat, Abang advokat yang luar biasa ya. Dan saya sebagai anak Batak, Boru Nenggolan, bangga sama Abang. Abang memberikan statement bahwa Abang bukanlah salah satu kuasa hukumnya Bapak Ibtu Rudiana ya. Tadinya aku tuh Bang yang seliweran di media-media, Abang ketemu sama Rudiana, langsung aku kaget loh Bang. Lah, kok Abang kayak gini ya? Maksud Abang apa? Gitu. Tapi setelah Abang memberikan statement ini, aku paham. Terakhir, pengacara kondang Hotman Paris ramai dihujat di media sosial usai diduga membela Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Diketahui tudingan Hotman Paris membela Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon muncul usai keduanya bertemu di Cirebon pada sesi jumpa pers beberapa waktu lalu. Dalam jumpa pers tersebut, Hotman Paris yang merupakan pengacara keluarga Vina di Cirebon duduk satu meja dengan Ibtu Rudiana. Sontak publik pun kaget
Karena selama ini Hotman Paris justru jadi pihak yang berseberangan dengan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan beberapa kali Hotman Paris meminta Ibtu Rudiana keluar dan menjelaskan perihal pengungkapan kasus Vina Cirebon ini. Merasa dirinya dihujat lantaran diduga membela Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, Hotman Paris buka suara. Hotman Paris mengatakan pertemuan dirinya dengan Ibtu Rudiana di Cirebon tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.